Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di awal semester 2. Kali ini kita belajar tentang baca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid, mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farki. Jadi mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farki ini adalah bagian daripada mad farki. Oke, lanjut. Hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farki. Pertama-tama kita akan pelajari dulu tentang mad silah. Mad silah artinya adalah mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Menurut istilah, mad silah artinya mad tambahan atau mad tambahan dari mad asli yang disebabkan oleh hak domir atau kata ganti benda atau orang ketiga tunggal. Baik, hak domir itu disebut juga hak kinayah, yaitu hak tambahan yang menunjukkan mufrad muzakkar goib atau orang ketiga tunggal. Mad silah di sini terbagi menjadi dua, mad silah qashiroh dan mad silah tawilah. Mad silah qashiroh atau disebut juga mad silah sugro adalah hak domir yang berada di antara dua huruf berharokat dan tidak dihubungkan atau disambungkan dengan huruf sesudahnya dan tidak pula bertemu hamzah, maka disebut mad silah qashiroh. Ingat ya, mad silah qashiroh itu adalah hak domir yang tidak dihubungkan dengan kalimat setelahnya dan setelahnya itu tidak ada hamzah. Mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau mad silah kubro adalah hak domir yang berada di antara dua huruf berharokat dan sesudahnya ada hamzah. Ingat kalau tadi mad silah qashiroh setelahnya tidak ada hamzah, kalau mad silah tawilah setelahnya ada hamzah. Beda panjang bacaannya adalah kalau mad silah qashiroh dibaca dua harokat, sedangkan mad silah tawilah panjang bacaannya bisa sampai 4 sampai 5 harokat. Baik, contoh hukum bacaan mad silah qashiroh. Yang pertama, innahu kana. Kalian bisa perhatikan di situ, innahu hak domir berada di tengah-tengah antara huruf hidup atau huruf yang berharokat, yaitu huruf nun dan kaf. Lalu setelah hak domir tidak ada hamzah. Perhatikan situ, innahu kana. Karena setelah hak domir huruf kaf, maka dia adalah mad silah qashiroh. Yang kedua, lahu ma. Hak domir, perhatikan hak domirnya. Hak domir berada di antara dua huruf berharokat. Lahu itu berada di antara kata lam dan mim. Lalu setelah kata hu tidak ada hamzah. Karena situ setelah kata hu huruf mim. Maka dia termasuk hukum bacaan mad silah qashiroh. Selanjutnya, contoh hukum bacaan mad silah tawilah. Malahu akhladah. Perhatikan di situ, malahu hak domir berada di antara dua huruf berharokat, yaitu huruf lam dan hamzah. Lalu setelah hak domir atau huruf lahu, itu sesudahnya adalah hamzah, kalimat akhladah. Maka dia hukum bacanya mad silah tawilah. Selanjutnya, indahu illa. Indahu illa. Hu atau hak domir berada di antara dua huruf berharokat, yaitu huruf dal dan hamzah. Setelah indahu adalah huruf hamzah, maka dia termasuk hukum bacaan mad silah tawilah. Baik, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mad badal.
Mad badal artinya, mad artinya panjang, badal artinya ganti. Pengertiannya adalah apabila ada huruf mad, yaitu alif, waw, atau ya, lalu ada hamzah dan berkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah itu di awal huruf mad, maka itu disebut mad badal. Cara bacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Kalian bisa lihat di sampingnya, berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam kalimat, tetapi posisi hamzah lebih dulu dari huruf mad. Ingat ya, ada hamzah dan huruf mad dalam satu kata, dan didahului huruf hamzah. Dengan kata lain, mad badal terjadi karena huruf mad didahului huruf hamzah. Jika huruf yang mendahului huruf mad bukan hamzah atau selain hamzah, maka hukumnya adalah mad asli. Baik, lanjut contohnya. Perhatikan. Kalimat amanu. Itu awalnya adalah amanu. Ada alif dan hamzah. Harokat hamzah pertama berupa fathah. Maka huruf mad penggantinya adalah hamzah. Amanu. Yang kedua, imanan. Itu imanan. Kalian bisa perhatikan? Imanan itu asal katanya imanan. Sebelum ya itu adalah alif. Karena sebelumnya adalah alif berharokat kasroh. Maka alifnya diganti atau hamzanya diganti huruf ya. Jadi imanan. Yang ketiga, utu. Utu asal katanya adalah utu. Lalu karena sebelumnya adalah hamzah berharokat dhammah, maka matnya diganti dengan huruf waw. Jadi utu. Perhatikan penjelasannya. Huruf mat pada contoh di atas merupakan pengganti dari hamzah. Karena asal dari ketiga contoh di atas adalah utu, amanu, imanan. Perhatikan di situ kan ya. Setelah alif adalah huruf hamzah. Karena sebelumnya alifnya adalah berharokat fathah, maka hamzahnya tetap hamzah. Yang kedua, imanan. Karena sebelumnya alifnya berharokat kasroh, maka matnya diganti ya. Utu. Karena sebelumnya hamzah alifnya atau hamzahnya berharokat dhammah, maka matnya diganti waw. Dalam kaidah ibdal, apabila ada dua hamzah beriringan, di mana yang pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua digantikan dengan huruf alif, ya sukun, atau waw sukun, tergantung harokat pada hamzah yang pertama. Maksudnya ialah, jika hamzah yang pertama berharokat fathah, maka hamzah kedua diganti alif. Jika harokat pada hamzah pertama adalah kasroh, maka hamzah kedua diganti menjadi ya. Jika hamzah pertama berharokat dhammah atau dhammah, maka hamzah kedua diganti menjadi waw sukun. Baik, selanjutnya mad tamkin. Artinya adalah tamkin secara bahasa artinya penetapan, pemantapan, atau penguatan. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah apabila ada dua ya dalam satu kalimat, ya pertama bertasydid, ya kedua sukun. Ini ciri-ciri mad tamkin ya. Yang pertama adalah ya pertama bertasydid, sedangkan ya keduanya berharokat sukun. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya memantapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan dua harokat. Perhatikan sampingnya. Mad tamkin adalah jika dua huruf ya saling bertemu dalam satu kata. Huruf ya pertama berharokat kasroh dan bertasydid, sedangkan huruf
Yang kedua, bertanda sukun atau dalam keadaan mati. Kalian bisa lihat di sini contoh bawahnya, surat Al-Imran ayat 80. Tattakhidul malaikatu wan nabiyina. Kalian perhatikan di situ wan nabiyina. Ada ya bertasydid berharokat kasroh, setelahnya ya sukun. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faba'atsallahu nabiyina. Perhatikan di situ ada ya bertasydid berharokat kasroh, setelahnya ya sukun. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Perhatikan di situ ya, ada ya bertasydid berharokat kasroh, setelahnya adalah ya sukun, maka itu namanya mad tamkin. Selanjutnya, mad farqi. Mad farqi artinya pembeda. Maksudnya bagaimana? Bacaan yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dan khabar atau keterangan. Cara baca mad farqi dibaca 3 alif atau 6 harokat. Perhatikan sampingnya ya. Bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dan khobar atau keterangan, yaitu adalah mad farqi. Di dalam Al-Quran, mad farqi ini hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu yang pertama, surah Al-An'am ayat 143, surah Al-An'am ayat 144, surah Yunus ayat 59, dan surah An-Naml ayat 59. Contohnya di bawahnya, Qul adzakkarina. Qul a'adzakkarina. Perhatikan ya di situ. Dia ada hamzah. Qul a'allah. Qul Allah. Oke? Oke, selanjutnya tugas kalian yaitu mengidentifikasi hukum bacaan mad syilah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Masing-masing kalian cari 2 contoh. Mad syilah 2, mad badal 2, mad tamkin 2, dan mad farqi 2. Seperti di bawah ini ya contohnya. Kalian buat kolom lalu buat seperti di contoh. Lafaznya apa, bacaannya bagaimana, sebabnya kenapa, cara membacanya bagaimana, lalu tulis ayat keberapa. Baik adik-adik, demikian materi pembelajaran hari ini tentang mad syilah. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaian materinya. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus mempelajari ilmu Al-Quran. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugasnya, lalu jangan lupa juga tulis seluruh materi yang ada di dalam slide ini ke dalam buku tulis. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.